Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sastrip semoga hidupnya diberi rezeki yang berkah dan dijauhkan dari orang-orang munafik. Amin. Kehidupan rumah tangga itu seperti ladang. Ada yang menanam dengan sabar, tapi panennya penuh duka. Seperti kisah Dewi, gadis muda asal Banyumas yang mengira pernikahan adalah jalan menuju surga dunia. Tapi ternyata, surga itu punya penjaga, dan penjaga rumah itu justru pemangsa. Suara gamelan mengalun lirih dari kejauhan. Hari itu, Dewi resmi dipersunting oleh Fathul, lelaki desa yang dikenal kalem dan berbakti. Ia tak banyak harta, tapi senyumnya menenangkan. Dewi menerima pinangan Fathul karena niatnya suci, ingin menghalalkan dan membimbing. Mereka tinggal di rumah keluarga Fathul, bersama sang ibu yang sudah lama tiada dan ayahnya, Pak Dani, seorang pria sepuh, berjenggot putih, dan rajin ke langgar. Pak Dani itu orangnya tawadu, kata warga. Kalau ngomong pelan, matanya nunduk. Salehlah pokoknya. Tapi entah mengapa, sejak malam pertama, Dewi merasa hawa aneh di rumah itu. Kamar mereka berada di bagian belakang, dan kamar mertua tepat di samping dapur, bersebelahan dengan kamar mandi yang hanya dibatasi kayu tipis. Suatu malam, saat Dewi mandi, ia merasa ada langkah pelan melewati kamar mandi. Lalu, suara seperti helaan napas panjang dari celah tembok. Ia tak berani berteriak, hanya berselimut air mata dan gemetar. Tapi karena ini rumah suaminya, dan Pak Dani adalah mertuanya sendiri, ia simpan semua dalam diam. Ah, mungkin cuma perasaanku saja, bisik Dewi dalam hati. Dewi mulai curiga, tapi tak punya bukti. Ia cerita pada sahabatnya, Siska, seorang janda muda yang tinggal satu RT. Waspada, Wai. Jangan-jangan bukan kamu yang mengundang dosa, tapi rumah itu memang menyimpan niat buruk dari penghuninya, kata Siska dengan mata serius. Dewi hanya mengangguk, tapi dari situlah tekadnya tumbuh. Jika benar ada kebusukan di balik wajah tua itu, maka dia akan membuka semuanya. Tapi tidak dengan teriakan. Ia ingin melawan dalam senyap. Sudah 2 bulan Dewi tinggal di rumah suaminya, di Dusun Kalikajar, Purbalingga. Awalnya, semua terasa indah. Fathul bekerja sebagai petani, sesekali jadi kuli bangunan, pulang sore dengan peluh dan senyum. Tapi rumah itu, semakin hari semakin membuat napas Dewi sesak. Setiap malam, Pak Dani selalu duduk di beranda, pura-pura baca koran, meski korannya sudah lusuh. Tapi matanya mencuri-curi pandang ke arah kamar mandi belakang. Kadang, Dewi sengaja menunda mandi hingga Fathul pulang. Tapi jika sudah tak tahan, ia mandi sambil membawa sajadah, berharap bila sesuatu terjadi, ia bisa mengadu langsung pada Allah di tempat sujud. Suatu sore, ketika Dewi menyapu halaman, ia mendengar gumaman dari balik jendela ruang tamu. Perempuan zaman sekarang itu, badannya kayak manggaranum. Pantes kalau suaminya betah. Tapi kalau yang tua juga pengin. Salah. Itu suara Pak Dani. Dewi tercekat. Gemetar. Ia tak ingin menuduh, tapi suara itu menusuk logikanya. Apa mungkin perkataan itu untuknya? Dewi mulai berubah. Ia lebih banyak diam. Saat Fathul bercanda, Dewi hanya senyum tipis. Malam-malam mereka dingin. Hingga suatu malam, Fathul bertanya, "Kamu kenapa, Wai? Sejak nikah kamu kayak nggak tenang." Dewi hanya menjawab pendek, "Aku cuma capek, Mas." Ia ingin bicara, tapi kepada siapa? Suami? Bagaimana jika Fathul tak percaya dan malah menganggapnya durhaka pada ayah? Pagi berikutnya, saat menjemur pakaian, Dewi melihat dari celah tirai. Pak Dani berdiri diam di balik pohon pisang, mengintip ke arahnya. Tangannya menggenggam rokok yang belum dinyalakan. Matanya kosong, tapi seolah haus. Dewi memeluk dirinya sendiri. Pandangannya kabur oleh air mata. Ia tahu,
Ini bukan lagi perasaan. Ini ancaman. Dan mulai hari itu, Dewi tak lagi bisa diam. Ia datang ke rumah Siska, sahabat satu-satunya yang masih bisa dipercaya. Aku butuh bantuanmu, SIS. Aku harus tahu seberapa jauh niat jahat itu. Tapi aku juga butuh waktu. Aku tak mau suamiku hancur karena ayahnya sendiri. Siska mengangguk. Kalau begitu, kita lawan dalam diam. Tapi dengan cerdas. Malam itu hujan turun tipis, memandikan genteng rumah dan menyapu jalan setapak yang menuju ke halaman belakang. Fathul sudah terlelap setelah seharian bekerja di sawah, sementara Dewi duduk diam di tepi ranjang dengan tubuh berselimutkan mukena. Ia belum bisa tidur. Dalam hatinya ada perang yang tak kunjung selesai. Ia telah melihat terlalu banyak, terlalu jelas. Kini, semua keraguan telah sirna. Yang tersisa hanya rasa takut dan amarah. Dewi tahu, ia tak bisa terus begini. Ia bukan perempuan lemah. Ia perempuan yang dididik untuk menjaga kehormatan. Dan jika kehormatan itu mulai dijamah, maka diam bukan lagi pilihan. Beberapa hari terakhir, Pak Dani semakin berani. Dari hanya sekadar memandang diam-diam, kini ia mulai menyentuh barang-barang Dewi yang diletakkan sembarangan. Handuk, daster, bahkan mukena yang baru dicuci. Pernah suatu pagi, Dewi mendapati branya tergantung di jemuran dalam posisi yang berbeda dari sebelumnya, seolah telah dipegang dan diteliti dengan sengaja. Dadanya sesak. Ia tak bisa memberitahu Fathul. Ia tahu lelaki itu sangat menghormati ayahnya. Fathul bahkan pernah berkata, "Kalau bukan karena bapak, aku nggak bakal bisa sekolah sampai lulus SMA. Why?" Lalu bagaimana jika ia tahu bahwa bapaknya adalah lelaki kotor yang mengintai istrinya sendiri? Sore itu, Dewi kembali menemui Siska. Mereka duduk di belakang rumah, di bawah pohon jambu. Siska menyodorkan secangkir teh panas. "Aku udah siapkan alatnya." "Why?" ucap Siska pelan. "Ini kamera kecil. Kita sembunyikan di dalam kamar mandi. Biar kita lihat siapa yang masuk dan ngapain aja." Dewi menatap kamera kecil itu sejenak. Jantungnya berdegup keras. Ia bukan ingin menjebak, tapi ia butuh bukti. Bukti agar tak ada lagi keraguan. Agar jika suatu saat harus berbicara, tak ada yang bisa menyangkal. Malam berikutnya, setelah semua tidur, Dewi diam-diam menempelkan kamera itu di sudut langit-langit kamar mandi, tepat di dekat ventilasi. Dari situ akan terlihat dengan jelas siapa saja yang mengintip atau masuk tanpa izin. Hari-hari pun berlalu. Tak terjadi apa-apa selama 2 hari. Tapi pada malam ketiga, saat Dewi membuka file rekaman itu, tubuhnya gemetar. Siska yang duduk di sebelahnya pun menutup mulutnya dengan tangan. Di dalam rekaman itu, tampak bayangan seorang lelaki memasuki kamar mandi saat semua tidur. Pakaiannya adalah sarung lusuh dan kaos dalam putih. Wajahnya samar, tapi Dewi tak butuh waktu lama untuk mengenalinya. Itu Pak Dani. Ia masuk, mencium handuk, lalu meraba-raba gantungan baju yang ada di dalam. Bahkan, ia membuka keranjang pakaian kotor dan memandangi pakaian dalam Dewi sambil beristighfar palsu. "Ya Allah, ampuni hamba, tapi tubuh menantu ini terlalu indah." Dewi menangis dalam diam. Tangis yang bukan karena sedih saja, tapi karena jijik, marah, dan merasa kotor. Ia ingin menjerit, tapi ditahannya dengan menggigit jilbabnya sendiri. "Sudah cukup, Wai," kata Siska pelan. "Besok, kita laporkan ini ke kepala dusun." "Jangan," jawab Dewi. "Bukan sekarang. Aku harus tahu seberapa jauh dia berani. Kalau sekarang kulaporkan, Fathul bisa hancur. Aku butuh bukti lebih. Aku butuh melihat sampai di mana dosa itu ingin merenggutku." Siska menghela napas. "Tapi ini sudah keterlaluan. Aku tahu. Tapi aku ingin melawan dengan cara yang tak membuat rumah tanggaku hancur."
Aku akan buat dia mengaku sendiri. Malam itu, Dewi menulis surat. Surat berisi jebakan. Ia menulis seolah-olah ia tergoda. Seolah dirinya mulai goyah, mulai lelah menahan diri sebagai menantu yang baik. Dan jika dia datang, maka ia tak hanya akan melihat wajah asli lelaki tua itu, tapi juga akan menyeretnya ke pengakuan paling memalukan yang akan meretakkan topeng panjang yang selama ini ia pakai. Karena Dewi bukan hanya wanita muda bertubuh semampai. Ia adalah perempuan beriman, yang tahu bagaimana membela kehormatannya tanpa harus menurunkan martabat suaminya. Dan perang ini baru saja dimulai. Malam itu udara terasa lembab, sunyi, dan mencekam. Hujan gerimis turun tanpa suara, seolah langit pun enggan berkata apa-apa. Dewi berdiri di dapur dengan tangan bergetar. Ia mengenakan daster panjang warna abu, jilbab tipis menutupi sebagian rambutnya. Bukan untuk menggoda, tapi agar lelaki yang terperangkap nafsu itu melihat bahwa yang dia datangi bukan perempuan murahan, melainkan wanita yang siap menuntut balasan dari langit. Lampu dapur hanya menyala redup. Di pojok ruangan, tersembunyi kamera kecil yang diarahkan Siska siang tadi. Mereka sepakat, Siska akan memantau dari rumahnya lewat ponsel yang terhubung dengan kamera. Pukul 11:13. Terdengar langkah pelan di luar dapur. Lalu pintu belakang terbuka perlahan. Pak Dhani muncul, mengenakan sarung dan baju koko. Matanya liar. Nafasnya memburu. Begitu melihat Dewi berdiri diam, ia berhenti, seolah masih ragu. Tapi Dewi hanya memalingkan wajah ke arah jendela, pura-pura tak sadar. Pak Dhani mendekat, lalu berdiri di belakang Dewi. Nafasnya mengalir di tengkuk. Tangan tuanya perlahan terangkat, ingin menyentuh punggung Dewi. Namun sebelum sempat menyentuh, Dewi berbalik. Dengan suara tajam namun tenang, ia berkata, "Kalau Bapak menyentuh saya malam ini, Bapak tidak hanya kehilangan anak, tapi juga harga diri. Kamera di pojok ruangan ini sudah merekam semuanya. Mau saya panggil warga?" Pak Dhani terpaku. Wajahnya pucat. Ia mundur setapak, lalu terduduk di lantai. Bibirnya gemetar. Aku hanya lelaki tua. Why? Aku kesepian. Kesepian bukan alasan untuk berzina. Apalagi dengan menantu sendiri. Jangan bilang Fathul, tolong, jangan hancurkan anakku. Dewi menatapnya tajam. Kalau begitu, berhenti. Dan bertobat. Karena lain kali, saya tidak akan diam. Pak Dhani keluar dari dapur sambil gemetar. Dan malam itu, Dewi menangis dalam sujudnya. Bukan karena takut, tapi karena berhasil melawan tanpa harus mengotori tangannya. Pagi harinya, suasana rumah berubah. Pak Dhani mengurung diri di kamar, tak keluar bahkan untuk sarapan. Fathul heran, tapi Dewi hanya mengatakan, "Mungkin Bapak sedang gak enak badan." Hari-hari berlalu, dan perubahan Pak Dhani semakin mencolok. Ia lebih banyak diam, tak lagi menatap Dewi, bahkan tak pernah lewat dekat kamar mereka. Tapi Dewi tahu, diamnya bukan tanda tobat. Itu adalah ketakutan yang ditahan. Namun ternyata, ketenangan itu hanya sementara. Suatu malam, ketika Fathul pergi ke desa sebelah untuk menghadiri tahlilan, Dewi tinggal sendirian di rumah. Ia baru selesai sholat Isya ketika suara pintu kamarnya diketuk keras. "Wai, buka pintunya. Bapak cuma mau bicara, cuma sebentar." Suara Pak Dhani terdengar memohon, tapi juga samar mengancam. Dewi menggenggam ponsel, siap menghubungi Siska kapan saja. Ia berkata dari dalam, "Kalau Bapak enggak pergi, saya teriak." Tapi suara itu malah makin mendekat, dan gagang pintu mulai digoyang keras. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara motor berhenti. Lalu teriakan, "Pak Dhani, ngapain malam-malam di depan kamar anak sendiri?" Itu suara Bu Kusmeri, tetangga sebelah yang kebetulan lewat dan melihat kejadian itu.
Pak Dhani langsung kabur ke kamarnya. Dewi pun langsung menelepon Siska. Malam itu, akhirnya ia mengaku semua padanya. Aku sudah sampai batasnya. SIS. Aku nggak bisa terus begini. Keesokan harinya, Dewi dan Siska menemui Pak RT dengan membawa rekaman dari kamera sebagai bukti. Tapi sebelum Pak RT sempat mengambil keputusan, Fathul datang, matanya merah, wajahnya penuh kebingungan dan marah. Kenapa aku nggak dikasih tahu dari awal? Kenapa kalian biarkan aku hidup di tengah dosa begini? Dewi menatap suaminya dengan mata berkaca. Karena aku sayang kamu. Karena aku tahu, kamu bisa pecah kalau tahu dari dulu. Pak RT mengambil alih. Mas Fathul, kita harus duduk bersama. Bapakmu ini butuh dihukum. Tapi bukan dihina. Kita laporkan ke ulama, ke kepala desa. Biar ada langkah sesuai syariat. Karena ini aib, dan kita harus urus dengan hati-hati. Hari itu, Pak Dhani dipanggil ke balai desa. Di hadapan perangkat, ulama, dan beberapa tokoh masyarakat, ia mengaku semua perbuatannya. Suaranya bergetar, penuh tangis dan malu. Tapi ia tak bisa mengelak. Bukti sudah jelas. Dan kejahatannya nyaris menjadi zina dalam rumah sendiri. Sebagai hukuman sosial dan spiritual, ia diminta melakukan taubat terbuka dan tidak tinggal satu rumah dengan Dewi dan Fathul lagi. Ia pun diminta untuk tinggal di pondok pesantren milik Kiai Fadlur, guna membersihkan diri. Fathul memeluk Dewi malam itu. Maaf, aku gagal melindungimu. Maaf karena aku terlalu percaya pada Bapak. Dewi hanya menjawab lirih. Enggak, Mas. Justru karena kamu masih punya hati, Allah masih beri kita jalan keluar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Dewi tidur dengan damai. Keesokan harinya, Dewi dan Siska menemui Pak RT dengan membawa rekaman dari kamera sebagai bukti. Tapi sebelum Pak RT sempat mengambil keputusan, Fathul datang, matanya merah, wajahnya penuh kebingungan dan marah. Kenapa aku nggak dikasih tahu dari awal? Kenapa kalian biarkan aku hidup di tengah dosa begini? Dewi menatap suaminya dengan mata berkaca. Karena aku sayang kamu. Karena aku tahu, kamu bisa pecah kalau tahu dari dulu. Pak RT mengambil alih. Mas Fathul, kita harus duduk bersama. Bapakmu ini butuh dihukum. Tapi bukan dihina. Kita laporkan ke ulama, ke kepala desa. Biar ada langkah sesuai syariat. Karena ini aib, dan kita harus urus dengan hati-hati. Hari itu, Pak Dhani dipanggil ke balai desa. Di hadapan perangkat, ulama, dan beberapa tokoh masyarakat, ia mengaku semua perbuatannya. Suaranya bergetar, penuh tangis dan malu. Tapi ia tak bisa mengelak. Bukti sudah jelas. Dan kejahatannya nyaris menjadi zina dalam rumah sendiri. Sebagai hukuman sosial dan spiritual, ia diminta melakukan taubat terbuka dan tidak tinggal satu rumah dengan Dewi dan Fathul lagi. Ia pun diminta untuk tinggal di pondok pesantren milik Kiai Fadlur, guna membersihkan diri. Fathul memeluk Dewi malam itu. Maaf, aku gagal melindungimu. Maaf karena aku terlalu percaya pada Bapak. Dewi hanya menjawab lirih. Enggak, Mas. Justru karena kamu masih punya hati, Allah masih beri kita jalan keluar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Dewi tidur dengan damai. Sudah 2 bulan sejak Pak Dhani tinggal di pondok pesantren Kiai Fadlur. Kesehariannya kini hanya mengaji, menyapu halaman, dan ikut dalam kegiatan salat berjamaah 5 waktu. Rambutnya kini dipotong rapi, janggutnya tumbuh tipis, dan wajahnya lebih tenang meski terlihat lebih tua dari usianya. Namun malam-malamnya masih diwarnai isak tangis. Setiap sujudnya, ia menangis keras. Bukan karena takut azab, tapi karena malu terhadap anaknya, menantunya, dan dirinya sendiri. Nafsu telah membutakan nurani.
Ia rela mencabik harga dirinya sendiri demi memuaskan syahwat. Di suatu malam Jumat, Kiai Fadlur memanggilnya. "Pak Dani, Allah itu Maha Pengampun. Tapi taubat tidak cukup hanya dengan air mata. Kau harus berani menemui yang kau sakiti dan meminta maaf. Jangan mati dalam penyesalan." Keesokan harinya, Pak Dani pun kembali ke rumah Fathul dan Dewi. Tapi bukan untuk menetap, melainkan untuk menundukkan diri. Di halaman rumah, ia bersimpuh di hadapan mereka. "Wai, Thul, aku tidak pantas jadi orang tua. Tapi izinkan aku memohon ampun. Aku ingin mati dalam keadaan bersih, meski tak akan pernah cukup untuk menebus perbuatanku." Fathul menunduk, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Dewi menjawab dengan suara pelan, "Saya maafkan, Pak. Tapi bukan karena saya lupa, tapi karena saya tak ingin hidup dengan dendam." Pak Dani menangis. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah lagi tinggal di rumah itu. Tapi ia sering mengirimkan surat, berisi doa, permintaan maaf, dan rasa syukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk bertobat. 3 tahun berlalu. Dewi dan Fathul kini telah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Nur Zulaiha. Rumah mereka sederhana, tapi penuh cinta dan saling percaya. Trauma yang dulu menghantui Dewi perlahan berubah menjadi kekuatan. Pak Dani tetap tinggal di pondok. Ia menjadi pengurus perpustakaan kecil, membimbing santri membaca Al-Quran, dan tak pernah melewatkan salat malam. Suatu hari, ia mengirim surat terakhir, dengan tulisan tangan yang lemah. "Wai, Thul, mungkin ini surat terakhirku. Badanku tak sekuat dulu, tapi hatiku tenang. Terima kasih karena telah menjadi keluarga yang kuat. Terima kasih telah menjadi jalan kembaliku pada Allah. Jika aku mati, doakan aku, semoga Allah ampuni dosaku, dan tidak membuat kalian malu dengan namaku." Beberapa hari setelah surat itu sampai, Kiai Fadlur mengabari Fathul bahwa Pak Dani telah meninggal dunia saat sujud di sepertiga malam. Ia wafat dalam keadaan berwudu, di atas sajadah, dan dalam zikir. Dewi menangis, bukan karena benci, tapi karena hatinya lega. Ia tak pernah menyangka, lelaki yang pernah ingin merusaknya kini pergi dalam husnul khotimah. Allah Maha Adil. Allah Maha Pemaaf, bisik Dewi saat menatap langit sore itu. Dan kisah ini menjadi pelajaran besar, bahwa dosa sehitam apapun, jika ada niat taubat yang tulus, Allah masih membuka pintu ampunan. Tapi manusia harus berani menghadapi balasan atas perbuatannya, agar bisa kembali dalam keadaan bersih.